Di bawah hujan yang menusuk tulang, seorang gadis kecil pingsan. Jantungnya yang mungil menjadi santapan bagi monster-monster buas. Sebuah bisikan penyesalan menembus derasnya hujan. Maafkan ayah. Putriku. Ayah yang membawamu ke jalan buntu ini. Pria parubaya itu luruh di samping tubuh mungilnya. Tangisannya yang tertahan berbaur, dengan hujan saat tragedi ini telah terulang sebanyak 99 kali. Dia bangkit berdiri, dan menepis keputusasaannya. Karena kini hanya tersisa satu kesempatan terakhir. Tolong percayalah pada ayahmu kali ini. Damya. Kali ini, 100%. Dia bersumpah tidak akan membiarkan tragedi lama itu terulang kembali. Ryumin Seok terbangun dengan kaget dan basah kuyup oleh keringat dingin. Matanya yang kebingungan menatap kedua tangannya yang masih utuh. Di layar televisi, siaran berita darurat menayangkan adegan-adegan horor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Makhluk-makhluk cacat berjalan tersohok-sohok di jalanan kota. Kiamat telah tiba hanya dalam sekejap mata. Suara jernih yang serak khas orang mengantuk memanggil dari ambang pintu. Ayah. Sedang menonton apa? Itu adalah putrinya. Ryudami. Kenangan akan 99 kegagalan yang menyakitkan kembali membanjiri. Menggerogoti jiwa Ryumin Seok. Kita seharusnya bisa selamat. Dia memeluk erat tubuh kecil putrinya yang dingin. Teriakannya yang putus asa hilang di tengah kehancuran. Damya. Jangan tinggalkan ayah sendirian. Namun di dunia yang seperti neraka ini, seorang pria parubaya dan seorang gadis kecil hanyalah mangsa yang empuk. Dan kemudian akhir hayatnya pun tiba. Semua harapan sirna di saat-saat fatal antara hidup dan mati itu. Di hadapan matanya, muncul makhluk-makhluk ilahi yang memancarkan aura keemasan cemerlang. Agung dan tak terjangkau, senyum tipis menghiasi bibir mereka. Dan kemudian ayahnya diberikan satu kesempatan lagi. Dia sekali lagi terbangun dari mimpi buruk yang terasa nyata itu. Wajahnya basah kuyup oleh keringat dingin. Ryumin Seok masih berada di kamarnya yang familiar. Dan angka 99 melayang di atas kepalanya. Melambangkan sisa berapa kali dia bisa dibangkitkan. Dia terduduk tegak dan menatap tangannya dengan kaget. Aku masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Perhatiannya tertuju pada bayangannya di cermin. Di mana angka 99 melayang. Ryumin Zik Tategun. Benda apa ini yang ada di kepalaku? Tangannya yang kapalan menggedor pintu dengan keras. Ryumin Seok berteriak panik. Damya. Ryudami. Bukakan pintu untuk ayah. Cepat sayang, pintu terbuka dan Ryudami mengerutkan dahi pada ayahnya dengan kesal. Apa yang ayah lakukan? Berteriak-teriak di tengah malam. Ada apa? Dia bergegas maju dan mencengkeram bahu putrinya. Memeriksanya dengan panik. Dami. Kau baik-baik saya. Kau masih hidup. Kan? Membuat Ryudami meringis. Apa ayah mimpi buruk lagi? Tanpa sepatah kata penjelasan. Dia mencengkeram pergelangan tangan putrinya dengan erat dan menariknya dengan tegas. Setelah buru-buru mengambil barang-barang penting, Ryumin Seok menarik Ryudami yang kebingungan keluar dari rumah. Ayah, apa yang terjadi? Dia menggeram. Jangan banyak tanya. Ikuti saja ayah sekarang. Ryudami meronta-ronta memprotes. Ayah menyakitiku. Lepaskan tanganku supaya kita bisa bicara. Tetapi ayahnya hanya menggelengkan kepala dengan tegas. Sudah tidak ada waktu lagi. Berbalik menatap putrinya. Ryumin Seok hendak mengatakan sesuatu. Namun seekor monster dengan mulut menganga menerkam dari kegelapan. Memotong kata-katanya. Ryumin Seok berteriak. Lalu terbangun. Pupil matanya mengecil karena ngeri. Aku kembali lagi. Dan di cermin, angka di atas kepalanya telah turun menjadi 98. Dia tiba-tiba membeku saat sebuah kesadaran muncul di benaknya. Terdiam kaku di kamar yang sunyi. Ryumin Seok berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akhirnya mengerti kebenarannya. Itu adalah jumlah nyawa yang dia miliki. Lebih tepatnya, itu adalah jumlah kesempatan ayahnya untuk mencoba menyelamatkannya dari malaikat maut. Untuk melindungi putrinya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Ini benar, bahkan jika itu berarti meninggalkan moralnya, menjual kemanusiaannya, atau bahkan menjadi iblis sekalipun. Demi putrinya, ayah ini rela melakukan apa saja. Namun putaran demi putaran, Ryudami tetap diseret oleh monster. Matanya yang ketakutan memohon tanpa daya kepada ayahnya yang tertahan. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat putrinya dicabik-cabik oleh musuh tepat di depan matanya. Ketika tidak ada jalan keluar lain, dia mencabut belati yang selalu disembunyikannya. Dia dengan kejam mengakhiri putaran saat ini sendirian, menukarnya untuk memulai kesempatan yang baru. Kali ini, Ryumin Seok menjadi lebih brutal. Menggunakan senjata rakitan untuk membersihkan para zombie di jalannya. Dengan pentungan kayu berpaku besi, dia seorang diri melawan seluruh legiun mayat hidup. Seiring berjalannya waktu, wajahnya perlahan menjadi dingin dan sama sekali tanpa emosi.
Dia bertindak tidak lebih dari mesin pembunuh. Karena dia hanya memiliki sisa 13 nyawa. Tubuh kokoh Ryumin Seok berdiri tegap. Sebuah pukulan dahsyat dari senjata rakitannya menghancurkan monster di hadapannya. Hanya ketika tidak ada musuh yang tersisa dia terengah-engah. Tetapi wajahnya yang letih kembali berkerut putus asa. Sia-sia. Bahkan setelah 100 atau 1000 kali pun, karena Ryudami berjalan terhuyung-huyung ke arahnya. Tubuhnya dipenuhi bekas-bekas luka mengerikan dari pertarungan sengit. Dia berhasil membisikkan kata-kata yang terputus-putus. Ayah. Tolong. Tolong. Aku. Tetapi semuanya sudah terlambat. Ryudami telah berubah menjadi salah satu dari mereka. Monster tak berjiwa yang menerjang untuk menyerang ayahnya sendiri. Kali ini dia tidak menghindar. Tetapi membuka lengannya untuk memeluk putrinya. Membiarkan gigi tajamnya menancap dalam di bahunya. Orang gagal sepertiku hanya bisa memeluk putrinya yang sekarat. Dia menempelkan pistol ke pelipisnya. Suara tembakan yang memekakkan telinga terdengar. Membakar habis kesempatan lain untuk bertahan hidup yang sudah sangat berharga. Kembali ke kamar yang familiar. Setetes air mata mengalir dari sudut mata pria malang itu. Ryumin Seok berbaring di sana. Menahan isak tangis putus asa. Lalu perlahan duduk dalam diam. Cahaya di matanya kini telah padam sepenuhnya. Di kamarnya, Ryudami tiba-tiba terbangun. Dia melangkah keluar dan bertanya. Ayah, suara apa itu? Aku tidak bisa tidur. Ryumin Seok sudah berpakaian dan bersiap-siap. Tetapi di tangannya bukanlah koper, melainkan pisau dapur yang berkilauan. Ryudami membeku karena sama sekali tidak percaya. Melihat wajah ayahnya yang dingin dan tak berjiwa. Dia memanggil dengan suara bergetar. Ayah. Dia perlahan mengulurkan tangannya ke depan. Ryumin Seok menarik putrinya ke dalam pelukan erat. Dengan satu keputusan terakhir yang menghantui telah dibuat. Dia menempelkan pipinya ke tangan kecil putrinya yang masih hangat. Dia membisikkan sumpah yang terukir dengan nyawanya sendiri. Aku berjanji, bahkan jika aku gagal 100, 1000, atau bahkan 10.000 kali, aku akan merobek neraka untuk kembali, dan menyelamatkanmu dengan cara apapun. Dia menahan desahannya. Beban dari 100 kehidupan menekan berat di pundaknya. Ryumin Seok berpikir dalam hati. Kau hanya perlu mempercayaiku tanpa syarat. Putriku, hanya itu yang ayah butuhkan darimu. Mata polos Ryudami menatap ke atas. Penuh dengan kebingungan. Ayah. Namun takdir berkata lain. Angka yang melayang di atas kepalanya, kini hanya menunjukkan satu nyawa yang tersisa. Ingatan akan putaran ke-99 tiba-tiba kembali. Saat dia telah menemukan tempat perlindungan paling sempurna. Sebuah oasis aman di tengah lautan mayat hidup. Itu adalah sebuah pangkalan militer yang lengkap. Dijaga ketat oleh sisa-sisa terakhir prajurit umat manusia. Sebuah tim medis dari rumah sakit universitas telah mendirikan garis depan medis. Merawat setiap penyintas. Ketertiban secara ajaib berhasil dipertahankan. Menciptakan benteng yang hampir tidak bisa dipercaya di tengah kiamat. Dan dia telah hidup di sana. Sendirian selama 40 tahun yang panjang. Kursi roda yang berderit berhenti di depan sebuah makam kecil. Ryumin Seok yang sudah tua berbisik. Sudah 40 tahun. Putriku, kau sudah lama menungguku. Kan? Dia meletakkan seikat bunga krisan putih. Matanya yang nanar menatap jauh ke depan. Aku harus sangat berhati-hati. Karena hanya ini yang kita miliki. Dan sekarang, setelah 40 tahun pengintaian, dia yakin akan kemenangannya. Tempat ini benar-benar aman. Moncong pistol yang dingin menempel di pelipisnya. Senyum puas terukir di wajah tuanya. Tunggu ayah. Ayah akan segera menjemputmu. Suara letusan pistol yang kering menggema. Menghancurkan kenangan itu dan mengembalikan Ryumin Seok pada kenyataan pahit akan kesempatan terakhirnya. Berdiri di samping Ryudami yang mungil. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Pandangannya menyapu putrinya. Dipenuhi dengan cinta yang tak terbatas dan tanpa syarat. Dia juga menelan ludah dengan gugup. Merasakan ketegangan luar biasa yang terpancar dari ayahnya. Pada putaran ke-99, Dami tewas bahkan saat keselamatan sudah di depan mata. Semua hanya karena satu kesalahan. Sebuah kesalahan fatal yang dibuat olehnya. Sebuah momen kecerobohan yang tidak bisa dimaafkan. Selama 40 tahun yang panjang, dia telah memperhitungkan setiap langkah dengan sempurna. Semua hanya agar putrinya bisa hidup. Tangannya yang sedikit gemetar menyentuh gagang pintu yang dingin. Pintu terbuka tanpa suara. Sebuah sumpah tak terucap dibuat. Kali ini, aku sama sekali tidak boleh membuat kesalahan. Tetapi pemandangan di luar pintu membuat Ryumin Seok membeku di tempat. Sekerumunan besar mayat hidup mengintai tepat di luar pintunya. Sebuah variabel yang tidak pernah muncul di putaran sebelumnya. Rencana sempurna dan tekad bajanya hancur lebur menjadi debu. Saat Ryumin Seok hanya bisa menatap.
Benar-benar membeku di tempat, 40 tahun merencanakan untuk setiap kemungkinan. Tetapi dia tidak dapat meramalkan anomali fatal ini. Seluruh tubuhnya terasa seolah telah berubah menjadi batu. Teror absolut mencekik akal sehatnya, karena dalam 99 putaran sebelumnya, situasi absurd ini tidak pernah terjadi sekalipun. Begitu mereka mencium bau mangsanya, monster-monster berwajah busuk itu mengaum serempak, menerjang lurus ke arah ayah dan anak itu. Mata keruh mereka memerah dan liar, hanya menyisakan naluri berburu yang paling primitif. Ryu Min Seok masih tidak bisa memercayai matanya. Pikirannya benar-benar kosong, bahkan saat kematian bergegas mendekat. Itu adalah sebuah kebenaran yang dia pegang sebagai keyakinan sekuat baja selama 100 kehidupan. Bahwa tepat di luar pintu depan rumahnya, tidak akan pernah ada bahaya apapun. Saat Ryu Min Seok membeku, teriakan ketakutan Ryu Dami dari belakang menariknya kembali ke dunia nyata. Ayah, naluri seorang ayah mengambil alih. Dia berbalik dan mendorong putrinya dengan keras, membuat Ryu Dami jatuh terjerembab ke lantai. Pada saat yang bersamaan, seekor monster menerkam, menindihnya dengan kuat, melalui celah pintu yang sedang menutup. Ryu Min Seok berusaha keras menatap putrinya. Untuk yang mungkin menjadi saat terakhir kalinya, tatapan ngeri putrinya adalah gambaran terakhir yang terukir dalam benaknya. Pintu terbanting menyutap, mengurung harapan Ryu Dami bersama dengan teriakannya yang menyayat hati. Menyadari pengorbanan ayahnya, gadis kecil itu dengan panik menggedor-gedor pintu kayu yang dingin itu. Tangan mungilnya memukul-mukul kayu. Isak tangisnya berbaur dengan permohonannya. Ayah, jangan tinggalkan aku. Di luar, Ryu Min Seok masih bisa mendengar dengan jelas setiap tangisan putrinya yang penuh air mata. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan pintu, membiarkan puluhan rahang tajam menancap dalam kedagingnya. Di ambang kematian, sebuah tekad yang luar biasa terpancar di mata sang ayah. Rasa sakit yang luar biasa ini telah dia tahan sebanyak 99 kali sebelumnya. Oleh karena itu, sensasi tubuhnya yang tercabik-cabik justru telah menjadi sangat akrab baginya. Kenangan kembali membanjiri. Dan bayangan Ryu Dami kecil yang masih memakai popok tiba-tiba muncul. Dia tersenyum di ambang batas antara hidup dan mati. Hari-hari damai itu menjadi kekuatannya. Kenangan itu berputar seperti film gerak lambat, menenangkan penderitaan fisik yang menyiksanya. Jadi jangan menangis, putriku. Semuanya akan baik-baik saja. Urat-urat menonjol di kulitnya saat tekadnya berteriak. Ini tidak boleh berakhir dengan sia-sia seperti ini. Sungguh tidak boleh. Kenangan saat melihat putrinya dicabik-cabik sebanyak 99 kali dalam keputusasaan kembali terlintas di hadapannya. Keinginannya untuk bertahan hidup meledak, melampaui batas-batas manusia biasa. Sebuah kekuatan yang luar biasa meledak, melemparkan selusin monster yang menempel padanya hingga terpental. Hanya satu perintah yang tersisa di benaknya. Aku bisa mati 100.000 kali lagi. Tetapi selama kau selamat, tidak peduli apapun harganya, aku sama sekali tidak boleh gugur di sini. Ryu Min Seok mengeluarkan raungan buas. Satu ayunan lengannya membuat seluruh gerombolan zombie terpental. Satu monster yang keras kepala berhasil bertahan dan terus menyerbu ke arahnya. Monster itu membuka mulutnya yang berbau busuk, berniat menancapkan giginya ke leher mangsanya. Namun Ryu Min Seok lebih cepat. Dia mencengkeram kepalanya dan mematahkan lehernya dengan mudah. Tanpa senjata, tanpa pertahanan, hanya amarah purba seorang ayah. Saat monster lain menancapkan taringnya di bahunya, dia berbalik dan menggigit balik, merobek tenggorokannya hingga putus. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengerikan saat dia menjadi predator yang bahkan lebih ganas. Kepala monster malang itu putus, membuat darah hitam yang berbau busuk berceceran kemana-mana. Segera setelah itu, tinjunya menembus dada monster lain dengan kekuatan super. Dia melompat tinggi ke udara, mendarat di tengah-tengah kerumunan monster yang kebingungan. Sebuah pukulan yang menggetarkan bumi menghantam ke bawah, menyebabkan tanah bergetar dan retak. Monster-monster yang tersisa tercengang. Naluri mereka menyuruh mereka untuk tidak maju. Mereka hanya bisa berdiri membeku di belakang punggung predator baru yang mengintimidasi itu. Dia sedikit menolehkan kepalanya, memberi mereka tatapan setajam silet. Monster-monster tak berakal itu mengaum sebelum menyerbu untuk menyerang sekali lagi. Dengan 100 kegagalan di belakangnya, Ryu Dami masih duduk terpana di depan pintu. Tiba-tiba, pintu yang berlumuran darah itu perlahan terbuka dengan berderit. Dia mendongak dengan mata yang berlinang air mata. Tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Ayah mendapat kesempatan baru. Sebuah evolusi. Jadi jangan khawatir, Dami. Bahkan jika ayah bukan manusia lagi, ayah akan tetap menjadi perisai terkuatmu. Darah segar menetes dari bibirnya saat dia mencoba tersenyum. Dia bertanya dengan lembut. Kau baik-baik saja, putriku? Ayah sudah kembali. Pada hari ketujuh kiamat,
Di bawah sinar bulan yang dingin di distrik Mapo, Seoul, di dalam sebuah supermarket yang diselimuti kegelapan, seorang pria kekar dengan banyak bekas luka menggeram. Sialan, siapa kalian? Senapan di tangannya diarahkan tepat ke ayah dan anak itu. Siapa kalian? Dia curiga. Di luar sana seperti neraka. Bagaimana bisa kalian berdua sampai di sini tanpa terluka? Urat di pelipisnya menonjol saat dia berteriak. Jawab aku atau kulubangi dahimu sekarang juga. Tapi kemudian suaranya goyah. Tunggu sebentar. Ada apa dengan wajahmu? Memperhatikan pria yang berdiri tenang di bawah todongan senjata itu. Pria dengan bekas luka itu berseru. Apa kau seorang selebriti? Memakai kacamata hitam di tempat terkutuk seperti ini. Dari bayang-bayang sebuah suara sedingin es berbicara. Enyah. Dia laba berakan. Kapten dari skuad tentara bayaran Taeho. Cha Hyesi. Dia melangkah maju. Tatapan tajamnya menyapu Ryu Min Seok. Kami sudah penuh di sini. Di tempat lain. Cha Hyesi mencondongkan tubuh mendekati wajahnya. Apa kau tuli? Sudah kubilang pergi sana. Dia mundur sedikit. Ekspresi bingung terlihat di wajahnya melihat sikap tenang pria itu. Baru saat itulah Ryu Min Seok melangkah ke samping untuk menunjukkan putrinya. Dia sudah berkeliaran selama seminggu. Asmanya kambuh lagi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan memohon. Membuat Ryu Dami tercengang. Tolong. Selamatkan dia. Setidaknya berikan dia tempat untuk berlindung. Ekspresi sedingin batu Cha Hyesi goyah sejenak. Kemudian dia menggertakkan giginya. Mencoba menekan emosi yang mulai muncul. Pria dengan bekas luka itu mencibir. Orang tua ini benar-benar gila. Dia mendekat dengan tatapan menghina. Apa kau pikir drama cinta ayah murahan itu mempan pada kapten kami? Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Cha Hyesi menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Dia segera berbalik. Suaranya sedikit bergetar. Biarkan mereka masuk. Sambil menarik napas dalam-dalam. Cha Hyesi menggedam. Jangan salah paham. Aku hanya butuh lebih banyak orang untuk menjaga supermarket ini. Ryu Min Seok mengingatkannya dengan lembut. Sika air matamu. Nona muda. Yang membuatnya pergi dengan marah. Meninggalkan pria dengan bekas luka itu kebingungan. Dia memperhatikan sosok Cha Hyesi yang dengan cepat menghilang dari pandangan. Dia tersenyum tipis. Anda tidak berubah sama sekali. Kapten Cha Hyesi. Orang yang mengumpulkan para penyintas di distrik Mapo. Seorang mantan prajurit yang pemberani. Dia sedingin ular berbisa. Namun memiliki hati yang lembut untuk ikatan keluarga yang sakral. Batuk Ryu Dami membuyarkan lamunannya. Ayah. Ini bukan rencananya. Ryu Min Seok dengan cepat menenangkannya. Bukan begitu. Putriku. Ini Karina. Pria dengan bekas luka itu memotong. Hei. Kalian berdua ikuti aku. Membuat Ryu Dami terbatuk-batuk hebat. Dia berkata dengan kesal. Sudah hentikan sandiwaramu. Tiba-tiba. Dia memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Pria dengan bekas luka itu membentak. Trik apa lagi yang kau mainkan sekarang? Tanpa sepatah kata pun, Ryu Min Seok segera berlari untuk menopang putrinya. Melihat putrinya, dia berpikir dalam hati. Kondisi Dami lebih buruk dari yang kukira. Aku harus membiarkannya istirahat sekarang. Dia akan baik-baik saja selama dia beristirahat. Semuanya karena dua variabel sialan itu. Satu variabel muncul seminggu yang lalu. Sesuatu yang dia sendiri tidak bisa jelaskan. Dia digigit tetapi tidak berubah. Justru dia menjadi lebih kuat. Makhluk apa dia sebenarnya? Supermarket Amart awalnya adalah jalur bertahan hidup yang paling sempurna. Dengan persediaan kebutuhan yang lengkap. Itu juga satu-satunya tempat dengan pasukan bersenjata yang berjaga. Dami akan aman di sini, tetapi melihat keluar. Ryu Min Seok bingung. Mengapa gedung di sebelahnya runtuh? Sebelumnya tidak pernah seperti itu. Pria dengan bekas luka itu mengerutkan kening. Bikaramu aneh. Seperti kau datang dari masa depan. Tetapi dia tetap menjelaskan. 3 hari yang lalu, para monster menyerbu tempat ini. Dalam ingatannya, Cha Hyesi seorang diri memimpin formasi. Menembak dengan membabi buta. Peluru-peluru menembus tengkorak para monster. Raungan mereka menggema di mana-mana. Kapten kami memancing mereka ke dalam gedung itu lalu meledakkan bahan peledak. Itu meledakkan mereka semua hingga berkeping-keping dalam satu momen yang berapi-api. Dia mendengus dingin. Tangannya mengerat pada senjatanya. Seluruh gerombolan monster itu mungkin sudah hancur berkeping-keping di dalam reruntuhan itu. Tidak mendapat jawaban. Dia dengan penasaran menoleh untuk melihat. Hanya untuk menyaksikan wajah Ryu Min Seok yang membeku dalam kengerian yang mutlak. Dia menyeringai meremehkan. Hei. Kenapa dengan tatapan itu? Kau tidak benar-benar berpikir mereka bisa merangkak keluar dari sana? Kan? Sebuah bayangan besar tiba-tiba menaunginya. Bersamaan dengan niat membunuh. Yang menusuk tulang dari belakang.
Menjulang tepat di belakangnya adalah monster mengerikan berukuran 5 kali lipat manusia. Yang muncul di sana entah kapan. Keempat mata merah darahnya menatap tajam mangsanya. Air liur lengket menetes tanpa henti dari gigi-giginya yang bergerigi. Pria dengan bekas luka itu merasa seolah-olah jiwanya telah terkuras habis. Kakinya gemetar terlalu hebat untuk berdiri. Monster itu mengaum lalu mengangkat lengannya yang besar dan cacat tinggi ke udara. Sebuah pukulan dahsyat menghantam tanah, menciptakan gempa kecil yang menghancurkan ubin di sekitarnya. Pecahan tajam berterbangan hingga ke kaki Chahyezi, yang berdiri lebih jauh. Monster itu segera menyadari target barunya dan mengubah arah serangannya ke arah wanita itu. Pukulan lain menghantam ke bawah. Tetapi dengan refleks seorang prajurit, Chahyezi berhasil menghindar tepat pada waktunya. Para prajurit yang tersisa berteriak panik. Monster! Dari mana datangnya makhluk itu? Chahyezi mengambil posisi bertarung lalu memberikan perintah tegas. Semua unit segera tembak. Mengikuti perintah itu, hujan peluru menghujani monster raksasa tersebut. Tetapi monster itu tetap berdiri di tengah tembakan. Kulitnya sangat tebal, sehingga amunisi biasa hampir tidak berguna. Monster itu menengadahkan kepalanya ke langit, mengeluarkan raungan yang menggema di seluruh area. Tubuhnya yang besar menerjang dengan kecepatan luar biasa ke arah garis pertahanan. Satu ayunan lengannya melemparkan seluruh kelompok prajurit bersenjata lengkap hingga terpental. Seorang prajurit muda beruntung selamat, tetapi mentalnya benar-benar hancur. Terduduk lemas di tanah dengan ketakutan. Monster itu mengangkat kedua tangannya, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Tepat pada saat itu, sebuah tas sekolah melayang di udara dan mendarat tepat di wajahnya. Berhasil menarik perhatiannya. Chahyezi mengambil kesempatan itu, menerjang maju untuk mendorong prajurit itu ke samping. Menghindari serangan fatal tersebut, dia menggertakkan giginya dan berteriak di depan wajahnya. Sadarlah, apa kau mau mati di sini? Menyadarkan prajurit muda itu. Siap. Laksanakan. Wajah Chahyezi menjadi sangat tegang. Fokus. Situasinya benar-benar berbeda dari 3 hari yang lalu. Makhluk ini bukan zombie biasa. Dia menoleh ke belakang, menghitung dalam sepersekian detik. Segera setelah itu dia berteriak. Semuanya, mundur ke dalam supermarket sekarang juga. Ryumin Seok hendak mengatakan sesuatu, tetapi Chahyezi memotongnya dengan dingin. Diam dan lari. Mengerti ini bukan waktunya untuk menjelaskan. Dia hanya berlari dalam diam di samping putrinya untuk melindunginya. Namun kemudian ekspresi Ryumin Seok tiba-tiba menjadi gelap. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menghadap monster yang mengejar. Sebuah pukulan yang memusatkan seluruh kekuatannya dilayangkan ke atas, mengarah langsung ke monster raksasa itu. Pada saat yang sama, mata Chahyezi berbinar saat dia melihat barikade yang kokoh. Garis pertahanan terakhir mereka. Aku harus memancingnya ke sana, mencari titik lemahnya saat dia terjepit, pikirnya dalam hati. Namun kemudian dia tiba-tiba membeku. Benar-benar membatu di tempat. Kenapa masih banyak warga sipil di lantai 1? Seharusnya mereka semua sudah dievakuasi ke ruang bawah tanah sejak lama. Langkahnya goyah, sebuah umpatan keluar dari bibirnya. Sialan. Chahyezi memerintahkan para prajurit yang tersisa. Aku akan mengulur waktu. Kalian bertiga bawa warga sipil masuk. Tetapi ketika dia berbalik, dia hanya melihat Ryudami berdiri sendirian. Di mana ayahnya? Chahyezi berpikir dalam hati. Jangan bilang dia meninggalkan putrinya sendiri untuk kabur sendirian. Ryudami kemudian menunjuk ke belakangnya dengan gemetar. Dia ada di sana. Mengikuti arah telunjuknya, Chahyezi benar-benar terdiam. Pupil matanya mengecil saat dia menyaksikan sebuah adegan yang jauh di luar imajinasi. Ryumin Seok seorang diri menghadapi monster itu. Kedua tinjunya yang berotot terkepal erat. Dia menerjang maju, melayangkan pukulan dahsyat tepat di atas kepala zombie itu. Monster itu tazamku belutut. Wajahnya hancur mengerikan. Tetapi Ryumin Seok tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan serangan gilanya, melepaskan badai pukulan ke tubuh monster itu. Seorang ayah lain yang menggendong anaknya segera berbalik, menggunakan tangannya untuk menutupi mata anaknya. Ryumin Seok hanya berhenti ketika monster itu benar-benar tidak bergerak, tenggelam dalam genangan darah hitam. Dia perlahan berdiri. Seluruh tubuhnya berlumuran darah musuh. Di bawah cahaya bulan kuning pucat, sang ayah menundukkan kepalanya dan terengah-engah. Sebuah pemandangan yang benar-benar menghantui. Chahyezi dan semua saksi lainnya masih belum bisa pulih dari keterkejutan. Dia menggerakkan bibirnya tanpa suara. Sebuah permintaan maaf yang terlambat. Maafkan ayah. Dami. Janji untuk tidak membahayakanmu lagi. Ayah tidak bisa menepatinya. Ryumin Seok berbalik dengan senyum lembut. Ayah takut kau terluka. Ayah benar-benar ketakutan. Baru saat itulah Chahyezi tersadar, dan langsung menodongkan moncong senjatanya ke arahnya. Suaranya bergetar. Sebenarnya, makhluk apa kau ini?
Tangannya yang berlumuran darah hitam terangkat sedikit. Dia menjawab perlahan. Namaku Ryu Min-sok. Ryudami berdiri di kejauhan. Hatinya mencelos. Jangan. Ayah. Ryu Min-seok melanjutkan. Aku adalah ayah Dami. Dan seorang. Jangan katakan. Jika kau mengungkapkan identitasmu di sini kau akan dalam bahaya. Gadis itu berteriak dalam hati. Dia menurunkan sedikit kacamata hitamnya. Memperlihatkan mata merah menyala. Suaranya dingin. Ahli zombie. Chahyezi yang tertegun bertanya lagi. Seorang apa? Sejak bencana ini dimulai. Aku telah mempelajari kelemahan dan sifat mereka untuk bertahan hidup. Ryu Min-seok menjelaskan. Aku harap sedikit pengetahuan ini bisa membantu semua orang di sini. Mendengar ini, dia akhirnya menghela napas lega. Jadi begitu. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Tetapi segera. Chahyezi mencabut belati dan menempelkannya ke leher Ryu Min-seok. Ryudami berteriak panik. Apa yang kau lakukan? Dia membentak. Diam, melirik monster yang hancur lebur itu. Dia menggertakkan giginya. Makhluk yang tidak mempan peluru. Tapi kau menghajarnya dengan tangan kosong. Dan matamu yang merah menyala itu. Sama persis seperti mata mereka. Katakan, apa kau ini masih manusia? Ryu Min-seok terdiam sejenak sebelum menyangkal dengan tenang. Tidak. Peluru-peluru itu ada efeknya. Dia menjelaskan. Monster itu sudah lemah karena tembakan. Aku hanya memberikan pukulan terakhir. Itu adalah Yetar. Makhluk yang terbentuk dari banyak zombie. Pertahanannya kuat tetapi memiliki titik lemah. Titik vitalnya adalah rahangnya. Disitulah proses penggabungan dimulai. Ryu Min-seok berpikir dalam hati. Tentu saja butuh kekuatan palu godam untuk benar-benar menghancurkannya. Chahyezi mendekat dan menatap lurus ke matanya. Lalu bagaimana dengan mata itu? Aku memiliki kekurangan melanin bawaan. Jawab Ryu Min-seok. Suaranya sedikit canggung. Aku harus memakai kacamata agar tidak membuat orang lain tidak nyaman. Dia bertanya dengan ragu-ragu. Jadi sekarang, apa aku masih terlihat seperti zombie bagimu? Dia hanya bisa berdiri terpana di sana. Matanya terbelalak. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Chahyezi menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang jelas mencurigakan tentang ini. Tapi tetap saja. Pikirnya. Tidak ada zombie yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi putrinya sendiri. Akhirnya, dia berbalik dengan tekad baru. Baiklah kalau begitu. Kau di sana. Bawa mereka berdua ke dalam. Mulai sekarang aku akan mengawasimu. Tuan Ali Zombie. Wajah Chahyezi kembali muram saat dia memikirkan apa yang baru saja terjadi. Rasa tidak nyaman menyelimutinya. Dia menatap rekan-rekannya yang gugur dengan hati yang berat. Tepat pada saat itu, dua orang prajurit berlari menghampiri. Kapten, Anda baik-baik saja. Tanpa peringatan apapun, Chahyezi menendang salah satu dari mereka tepat di tulang keringnya. Dia meraung marah. Saat ada masalah, kalian evakuasi warga sipil ke garasi. Kenapa kalian tidak melakukannya? Prajurit itu menjawab dengan gemetar. Kami panik jadi. Jika monster itu tidak mati, kita semua akan habis. Yeramnya. Kilatan mematikan terpancar di mata Chahyezi. Lain kali. Bukan zombie yang akan membunuhmu. Tapi aku. Prajurit muda itu segera berdiri tegak dan berteriak dengan jelas. Sementara dia sudah berbalik dan berjalan pergi dengan dingin. Istirahatlah yang baik. Kapten. Hanya pria yang ditendang itu yang masih kesal. Menggertakkan giginya karena marah, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Di alun-alun utama supermarket, para penyintas diberi tempat tidur sementara. Begitu berbaring, Hyudami menghela napas. Hampir saya. Yang membuat Ryu Min-seok bertanya dengan penasaran. Ada apa? Gadis itu berbisik. Aku senang penyamaranmu tidak terbongkar. Nadanya campuran antara omelan dan kelegaan. Ayah pandai sekali berbohong. Aku hampir jantungan. Dia terkekeh. Ayah tidak bisa berlebihan. Dia tidak mudah dibodohi. Ryudami bertanya dengan penasaran. Apa ayah mengenalnya sebelumnya? Dia sedikit membuang muka saat kenangan 100 kehidupan kembali membanjiri. Bayangan Chahyezi, yang pemberani yang telah membantunya berkali-kali. Tidak. Ayah bisa tahu hanya dengan melihatnya. Gadis kecil itu menutup mulutnya dan terkikik. Di mana ayah belajar istilah seperti berlebihan? Jawabnya dengan gembira. Ayah belajar dari putri ayah. Tentu saja. Sedikit kesedihan tiba-tiba melintas di wajahnya. Tentu saja ayah belajar. Di putaran-putaran sebelumnya, kau mengajariku berkali-kali. Kenangan akan api unggun yang berkelap-kelip dan percakapan tanpa akhir tiba-tiba kembali. Sebanyak itu, tanya gadis itu dengan terkejut. Dia berdiri dan mengalihkan pembicaraan. Kau tunggu di sini. Ayah akan mengambilkan makanan untukmu. Saat dia berjalan pergi, gadis kecil itu tetap duduk.
Matanya yang waspada terus mengamati sekelilingnya. Dia tersenyum sendiri, mengingat peringatan dari putri kecilnya sebelum mereka tiba di sini. Ryudami telah menyerahkan kacamata hitam kepadanya. Ekspresi seriusnya sangat kontras dengan kepolosannya yang biasa. Yani padaku. Ayah sama sekali tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang apa yang terjadi padamu. Jika mereka tahu, mereka akan menyakitimu. Ayah harus berjanji padaku. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Kembali ke masa kini. Ryu Min Seok berpikir dalam hati sambil mengumpulkan perbekalan. Dami benar. Jika identitas setengah zombiku terungkap di tempat ini, maka rasa takut akan mengubah orang-orang ini menjadi monster yang lebih menakutkan. Dia kembali dengan sekotak makanan, dan memanggil dengan keras. Dami. Ayah kembali, tetapi mungkin karena kelelahan. Ryu Dami sudah tertidur lelap. Dia dengan lembut menyelimuti putrinya dengan selimut tipis. Melindunginya dari udara malam yang dingin. Tiba-tiba ekspresinya berubah, dan alisnya berkerut. Rasa tidak nyaman muncul. Mengapa ini terjadi? Tingkat evolusi dan kemunculan zombie sangat cepat secara tidak normal. Telkepung. Dan bahkan mutasi tingkat tinggi muncul di minggu pertama. Bahkan dalam 99 putaran sebelumnya. Kecepatan gila ini tidak pernah terjadi. Ini adalah variabel yang fatal. Mengapa mereka mengalami perubahan yang begitu signifikan? Aku punya firasat yang sangat buruk tentang semua ini. Di suatu sudut gelap kau temati. Sesosok makhluk mengerikan yang cacat sedang mengamati dalam diam. Aku bisa merasakannya. Mereka sedang memburuku. Mereka ingin melenyapkan aku dan Dami. Mungkinkah keberadaan kami telah menjadi gangguan bagi mereka? Atau mungkin evolusiku sendiri yang membuat mereka gemetar ketakutan? Hanya satu hal yang pasti. Aku sendiri juga telah menjadi sebuah variabel besar dalam rencana agung mereka. Suara serak yang dalam menggema di ruangan itu. Apa semua zombie di area ini sudah berkumpul? Bagus sekali. Batang besi di tangannya menghantam tanah, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Ryu Min Seok menggeram. Kalau begitu, aku tidak perlu membuang waktu memburu mereka satu persatu. Tunggu apa lagi? Biarkan pestanya dimulai. Dengan tangga besi di tangan, dia mematahkannya menjadi dua senjata tajam. Sebelum putriku bangun, aku harus membereskan pesta ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, gerombolan monster kelaparan itu menyerbu maju. Mengaum dengan liar. Ryu Min Seok tidak gentar. Dia bertarung sendirian di tengah kepungan maut. Para zombie berjatuhan seperti gandum yang dipanen. Tetapi mereka tetap maju seperti laron yang mendekati cahaya. Mereka maju hanya untuk mati mengenaskan di bawah batang besi dingin di tangan sang ayah yang telah menjadi iblis. Amarahnya meledak. Dan serangannya menjadi semakin brutal. Darah hitam berceceran kemana-mana, dan melukis pemandangan itu, mengubahnya menjadi dewa yang keji. Saat senjatanya patah, Ryu Min Seok menggunakan tangan kosong, mengubah tubuhnya menjadi mesin perang. Tinju besinya menghantam dan menghancurkan setiap tengkorak musuh. Pupil kirinya bersinar dengan cahaya merah cemerlang. Kekuatannya mencapai puncak baru. Sebuah pukulan dahsyat lainnya meretakkan tanah, mengubur puluhan monster. Segera setelah itu, zombie mutan seperti serangga mulai muncul. Jumlahnya sebanyak semut. Mereka membuka mulut bergerigi mereka lebar-lebar. Mata mereka bersinar dalam gelap menciptakan pemandangan yang mengerikan. Tetapi ledakan besar tiba-tiba terjadi tepat di depan mereka. Dari dalam lautan api, Ryu Min Seok melesat ke udara. Dengan dua kapak tempur kini di tangannya, dia mendarat di tanah dengan kekuatan yang mengerikan, menghancurkan semua yang ada dalam radius dampaknya. Ryu Min Seok bergerak seperti angin puyuh, melemparkan anggota tubuh gerombolan zombie ke udara. Pemimpin gerombolan itu berhasil bertahan. Ia mengaum lalu meluncurkan lengannya yang panjang ke arahnya. Namun Ryu Min Seok lebih cepat. Dia melesat maju seperti kilat dan menendang kepalanya. Monster itu memiliki kesakitan, terhuyung-huyung dan kehilangan keseimbangan. Segera setelah itu, sebuah tebasan penentu dilancarkan. Kepalanya terbang tinggi ke udara, mengakhiri pertempuran berdarah di malam hari. Keesokan paginya di supermarket, Ryu Dami masih meringkuk dalam selimut hangatnya. Tertidur lelap. Matanya berkedip saat dia terbangun dengan linglung setelah tidur panjang. Gadis itu meregangkan tubuh dengan segar, menghirup udara damai yang langka. Menengadah, sesosok yang familiar sudah berdiri di sana. Itu adalah Ryu Min Seok. Dia memegang sepiring makanan panas dan berkata sambil tersenyum. Putriku, kau sudah bangun. Ayo, makan sarapanmu selagi masih hangat. Dia dengan lembut menyuapi putrinya. Kau pasti sangat lapar, kan? Ryu Dami sejenak terpana oleh perlakuan hangat yang tiba-tiba ini. Tetapi kemudian dia tersenyum tipis dan menjawab dengan patuh. Iya. Pada saat yang sama, suara terkejut terdengar dari kantor Chahyezi. Apa kau bercanda sekarang, Captain? Prajurit muda itu bersikeras. Aku mengatakan yang sebenarnya.
Ada suara-suara keras dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Dan menurut pengintaian kami, semua zombie di area itu telah musnah sepenuhnya. Chahyezi menggebrak meja dan berteriak marah. Apa kau pikir aku anak kecil? Apa kau bilang mereka saling memakan satu sama lain? Dia juga kehilangan kesabarannya dan menjawab dengan keras. Aku juga tidak bisa mempercayainya. Tapi itulah kebenaran yang kulihat. Chahyezi menggertakkan giginya. Seluruh pasukan zombie musnah hanya dalam 4 jam. Apa yang sebenarnya terjadi? Matanya tanpa sengaja melirik monitor pengawas dan sebuah ide muncul. Tunggu sebentar. Jangan-jangan. Terduduk lemas di kursinya. Chahyezi memerintahkan. Kumpulkan semua orang segera. Matanya bersinar dengan tekad saat dia mengumumkan dengan kuat. Mulai saat ini kita akan secara resmi memulai evakuasi dari supermarket Amart. Di luar, orang-orang ramai berdiskusi. Luar biasa. Tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya luar biasa damai. Seolah-olah kiamat tidak pernah terjadi. Aku mendengarnya dengan jelas. Para prajurit memastikannya. Para zombie benar-benar hilang. Sorak-sorai mulai meledak. Orang-orang saling berpelukan dengan gembira dan tawa riang. Kita selamat. Kita aman. Berdiri di sudut. Ryudami berkata dengan ceria. Ayah, sepertinya kita benar-benar aman sekarang. Tetapi Ryumin Seok tiba-tiba meletakkan topi wol di kepala putrinya. Bersiap untuk perjalanan baru. Dia mengerutkan kening dengan nada serius. Dami, dengarkan ayah baik-baik. Jangan lepas helmu nanti dengan alasan apapun. Gadis itu bertanya. Bengong. Nanti, apa ada yang salah? Ayah, di belakang mereka, Chahyezi dan timnya telah berkumpul. Megafon di tangannya menarik perhatian semua orang. Suaranya yang jernih dan kuat terdengar. Pagi ini, untuk beberapa alasan misterius, semua zombie di area ini telah musnah sepenuhnya. Konfirmasi itu seperti obat ajaib. Orang-orang melompat dan berteriak kegirangan. Kita selamat. Oleh karena itu, mulai sekarang, kita akan memulai operasi untuk evakuasi dari tempat ini. Kegembiraan itu tiba-tiba sirna. Digantikan oleh kebingungan total. Pergi dari sini. Para zombie sudah hilang. Kenapa kita harus pergi? Chahyezi menjelaskan dengan muram. 3 hari yang lalu, kami melakukan kontak dengan Brigade Infanteri Mekanis kedua. Unit terakhir yang tersisa. Mereka masih memiliki kekuatan yang cukup dan yang terpenting mereka dapat menerima dan melindungi warga sipil. Mereka adalah satu-satunya harapan kita untuk bertahan hidup. Kerumunan semakin panik. Hanya karena sinyal radio yang belum terkonfirmasi kau menyuruh kami pergi. Ini bunuh diri. Chahyezi meyakinkan mereka. Jangan khawatir semuanya. Aku mengenal orang yang mengirim sinyal itu lebih baik dari siapapun. Nama sandinya Blue Hack. Seorang legenda hidup. Jika itu dia, maka dia bisa sepenuhnya dipercaya. Tetapi kata-katanya disambut dengan gelombang kemarahan. Percaya apa? Berdasarkan sinyal 3 hari yang lalu. Itu sama saja dengan menyerahkan diri kita kepada iblis. Chahyezi berteriak ke megafon. Kita harus pergi. Jika mereka kembali, kita akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tetapi seorang pria menunjuknya. Aku tidak akan pergi. Bagaimana jika mereka tidak kembali? Pria yang familiar bertopi itu angkat bicara. Memitsuke kacauan. Lihat. Aku sudah tahu, dia berkata dengan sinis. Keputusan yang gegabah dan emosional. Jika seorang pria yang memimpin ini tidak akan terjadi. Kata-katanya penuh dengan diskriminasi. Harga dirinya terluka. Chahyezi menjeram. Apa yang baru saja kau katakan? Melihat situasi yang semakin tidak terkendali. Ryumin Seok melangkah maju. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Para zombie pasti akan kembali. Dan dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Pria itu meletakkan tangan di bahunya. Siapa kau berlagak tahu segalanya? Ahli zombie. Jawab Chahyezi untuknya. Ryumin Seok menatap lurus ke mata pria itu. Tatapan yang membuatnya tertegun diam. Di mata pria itu, dia tiba-tiba menjadi monster yang menakutkan. Suaranya menggema dari neraka. Tinggal di sini, hanya seperti daging di atas talenan. Dan kau menyebut itu hidup. Ketika dia berkedip, dia kembali normal. Suaranya dingin. Itu tidak lebih dari sekadar duduk dan menunggu mati. Ryumin Seok berbalik, meninggalkan pria itu yang masih linglung. Dami bertanya dengan cemas. Ayah baik-baik saja. Orang lain dengan keras kepala membantah. Jadi jika kami mengikutimu kami dijamin akan selamat. Jawabnya belak-belakan. Tidak ada jaminan. Pria itu semakin berani dan meraung. Lihat, dia hanya omong kosong. Ryumin Seok berbalik. Tatapannya setajam pisau. Kalau begitu giliranku bertanya. Tanpa tentara apa, kalian yakin bisa bertahan hidup sendiri? Seluruh kerumunan segera terdiam.
Tidak ada satu orang pun yang berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Setelah pertanyaan itu, semua orang terdiam dan tidak bisa menyangkal kata-katanya. Seorang pemuda angkat bicara. Kata-kata Kapten Cha bukannya tanpa alasan. Benar, kita bertahan hidup selama ini berkat mereka. Mari kita perkayai mereka sekali lagi. Melihat perubahan hati kerumunan yang cepat, Cha Hyezi benar-benar tercengang. Dia melirik Ryu Min Seok dan diam-diam bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Siapa sebenarnya dia? Dia balas menatapnya dan berkata dengan lembut. Anda tidak perlu berterima kasih padaku. Cha Hyezi langsung meradang. Apa? Aku tidak akan berterima kasih padamu. Dia menghela napas saat kenangan 100 kehidupan kembali. Aku sudah terlalu terbiasa membujuk orang. Bagaimanapun juga. Ini demi keselamatan putriku dan diriku sendiri. Aku percaya pada keputusan Kapten. Aku yakin Anda bisa melakukan ini. Cha Hyezi tertegun. Ini adalah pertama kalinya seseorang menaruh kepercayaan tanpa syarat padanya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Kemudian dia mengumumkan dengan jelas. Sekarang, kita mulai operasi mundur. Aku, Cha Hyezi, bersumpah akan membawa semua orang ke tempat yang aman. Konvoi pengungsi akhirnya mulai bergerak. Mereka menaiki bus-bus tua, saling mengikuti menuju pelabuhan Sungai Han. Ryu Dami dengan patuh mengenakan helmnya. Matanya yang penasaran mengamati dunia di luar. Di kendaraan terdepan, para prajurit memegang erat senjata mereka dengan kewaspadaan tinggi. Dan yang memimpin konvoi tidak lain adalah Cha Hyezi. Tatapannya tegas dan pantang menyerah. Tiba-tiba, siulan bersemangat terdengar. Prajurit yang mengemudi menyeringai. Sudah lama sekali, kita tidak menyeberangi Sungai Han. Rasanya luar biasa. Cha Hyezi membentak. Fokus. Li Zhenwu. Segalanya baru saja benar-benar dimulai. Tetapi kemudian prajurit lain berteriak dan menunjuk ke depan. Sersan Shin. Di depan, sesosok tubuh yang terhuyung-huyung muncul di tengah jembatan yang sepi. Segera setelah itu, ratusan, ribuan zombie berkerumun entah dari mana. Dengan membabi buta menyerbu ke arah konvoi. Cha Hyezi berteriak ke radio. Zombie terlihat. Formasi A ke kiri. Tim C dan warga sipil ke kanan. Serang. Ciri pertama zombie. Mereka sensitif terhadap suara. Jadi dia melemparkan kaleng kosong ke jalan untuk membuat kebisingan. Gerombolan monster itu segera tertarik pada suara itu. Mengubah arah untuk mengejar kendaraannya. Dia tersenyum. Berhasil. Mereka termakan umpan. Jaga jarak dan jangan biarkan mereka menyusul. Tapi Kapten, seorang prajurit melaporkan dengan panik. Jumlah mereka meningkat terlalu cepat. Kita akan segera dikepung. Kapten, jika sudah begini, maka kita harus mundur ke arah jembatan Seogang. Perintah Cha Hyezi. Ciri kedua zombie. Mereka akan secara membabi buta menyerang mangsanya, tanpa memedulikan apapun. Ketika saatnya tiba, Cha Hyezi berteriak. Sekarang, berbelok. Kendaraan militer itu berbelok tajam, 180 derajat dan melesat pergi. Kendaraan itu berhenti tepat di tepi jembatan yang rusak dalam pertaruhan hidup atau mati. Para zombie yang menyerbu tidak dapat berhenti tepat waktu. Mereka saling mendorong dan berdesakan. Lalu jatuh satu persatu ke Sungai Han yang dingin di bawah. Ciri ketiga zombie. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dari belakang. Mereka yang tersisa di jembatan masih bingung dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Mereka kemudian ditabrak oleh mesin gilas raksasa yang menyerbu dari belakang mereka. Dan pengemudi mesin gilas itu tidak lain adalah Ryu Min Seok. Majulah. Mesin penghancur. Mesin gilas. Sebuah mesin seberat puluhan ton. Dikenal sebagai bunga dari industri alat berat. Zombie terdepan. Tertabrak. Tilak. Dan ia mengeluarkan raungan marah. Tetapi sebelum bisa melakukan apa-apa, ia hancur menjadi bubur oleh roda mesin gilas. Dari kejauhan, ribuan zombie lainnya masih menyerbu maju dengan panik. Pemandangan mengerikan terungkap, menyebabkan para prajurit yang tersisa membeku kaget. Mesin gilas itu tidak berhenti. Ia terus melaju lurus ke depan, mendorong ratusan zombie dari jembatan ke sungai. Rodanya hanya beberapa sentimeter dari tepi jembatan. Siap ya tu kapan saya. Tetapi Ryu Min Seok, dengan matanya yang menyala-nyala, sama sekali tidak berniat berhenti. Di sebuah tempat peristirahatan, bus-bus menunggu dalam diam berita dari tim garda depan. Ryu Dami terus menundukkan kepalanya. Tangan mungilnya mencengkeram ranselnya seolah-olah itu adalah satu-satunya penopang hidupnya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan pertengkarannya dengan ayahnya 1 jam yang lalu. Mengapa kau harus melakukan hal segila itu? Dia hanya menjelaskan dengan lembut. Karena selain ayah, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tapi bagaimana jika tentara mengetahui rahasiamu? Bisiknya.
Matanya yang cemas melirik para prajurit di sekitar mereka. Sorak-sorai meledak, memotong lamunannya. Tim Kapten Cha telah kembali. Bayangan senyum meyakinkan Ryu Min Seok muncul kembali. Jangan khawatir. Ayah hanya memberi mereka sedikit dukungan. Ryu Dami menggigit bibirnya dan berdoa dalam hati. Ayah sama sekali tidak boleh membocorkan apapun. Dia pikir mereka akan kembali terluka. Tetapi yang datang, justru mesin gilas raksasa dengan ayahnya di kemudi. Melambai, dan menyeringai lebar. Mundur ke 10 menit sebelumnya. Ketika Chahyezi memutuskan dia tidak bisa hanya menunggu mati, dia dengan nekat melompat turun. Semuanya, tetap di dekatku. Para zombie di depan masih sebanyak semut. Menyerbu maju tanpa henti dan tanpa akhir. Tetapi mereka semua hancur di bawah sabit maut di tangan Ryu Min Seok. Kembali ke masa kini, konvoi yang dipimpin oleh mesin gilas terus maju. Don Chahyezi berteriak. Kita akan melakukan satu terobosan yang menentukan. Matahari terbenam menimpa mereka. Melukis sudut langit dengan warna merah tua. Kendaraan-kendaraan itu terus melaju tanpa lelah di jalan menuju harapan. Tiba-tiba seorang prajurit di atap mesin gilas berteriak. Kapten, di depan, kami telah tiba. Pada pukul 18:45. Seluruh tim dengan selamat memasuki Brigade Infanteri Mekanis kedua. Ryu Min Seok berpikir dalam hati. Brigade ini adalah titik vital. Salah satu lokasi strategis terpenting, hanya butuh 8 hari untuk sampai ke sini yang merupakan rekor kecepatan. Tetapi perlombaan untuk bertahan hidup baru saja dimulai. Aku sama sekali tidak boleh lengah. Meskipun aku lebih kuat, satu kesalahan kecil saja, juga bisa membahayakan Dami. Permainan hidup dan mati yang sesungguhnya baru saja dimulai. Prajurit muda itu tertawa terbahak-bahak. Ahli, Anda luar biasa. Berkat Anda kita semua kembali hidup-hidup. Yang lain memujinya. Apa Anda pernah bekerja di lokasi konstruksi sebelumnya? Ryu Min Seok tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku belajar sendiri. Untungnya kita tiba dengan selamat. Chahyezi berbalik. Menggumamkan ucapan terima kasih singkat. Ya. Terima kasih. Ryu Min Seok menggodanya. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Dia membentak. Ya. Apa kau mengejekku? Chahyezi berteriak marah. Diam. Tepat pada saat itu suara tenang dan dalam berbicara. Sama-sama. Kapten Chahyezi. Pria itu adalah Sersan Li Yingwei. Komandan Peleton Batalion Pertama Brigade Kedua. Anda kenal saya? Tanya Chahyezi dengan terkejut. Li Yingwei mengangguk. Ya. Kolonel Cha memberitahu kami tentang kedatangan Anda sebelumnya. Matanya melebar karena kaget. Kolonel Cha. Li Yingwei memastikan. Siap. Laksanakan. Bahwa seorang prajurit wanita yang keras kepala, dan keras kepala akan muncul di sini dan membuat keributan, kata Li Yingwei sambil tersenyum. Melirik pasukannya. Dia tergagap. Di mana kolonel sekarang? Li Yingwei menjawab. Beliau baru saja pergi ke gerbang belakang. Pada saat itu Dami memanggil dari bus. Ayah, berbalik ke arah Chahyezi. Li Yingwei merendahkan suaranya. Ada zombie yang muncul di sana. Dia segera mengerutkan kening. Apa kolonel menanganinya sendiri? Atau dia membawa pasukan? Li Yingwei menggelengkan kepalanya. Tidak. Chahyezi menghela napas lega. Benar juga. Di usianya. Tetapi dia menggelengkan kepalanya lagi. Raut wajah cemas dan khawatir melintas di wajahnya. Akhirnya Li Yingwei berbicara perlahan. Kapten, beliau pergi sendirian. Dan sudah pergi selama 35 menit. Pada saat yang sama di gerbang belakang brigade, seorang prajurit melihat arlojinya dan bersorak. 27 detik. Pak. Anda baru saja mencetak rekor baru lagi. Pria parubaya itu mendengus pelan. Dengan santai menebaskan kapaknya ke kepala zombie terakhir. Senjata dan peluru benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kapak tempur ini. Dia menyeringai puas. Pria ini adalah sang legenda hidup. Elang biru. Kolonel Chapungo. Seorang prajurit menasihati. Anda harus lebih berhati-hati lain kali. Pak. Bagaimana jika Anda tergigit? Chapungho tertawa. Aku adalah Chapungho. Bagaimana mungkin aku digigit oleh sampah ini? Menatap mayat zombie. Dia berbicara dengan angkuh. Seorang pria, yang telah mencapai levelku, dapat membaca semua statistik kekuatan mereka hanya dengan sekali lihat. Bantuan apa yang mungkin bisa kalian berikan? Dasar lemah. Zonggu konyol. Membuat para prajurit terdiam. Chapungho menggosok punggungnya dan menghela napas. Aduh. Punggung tua ini. Selain sampah ini, apa tidak ada yang lebih baik? Aku mendengarnya. Bisik seorang prajurit. Tiba-tiba, seekor zombie yang masih hidup berjuang untuk bangkit kembali. Oh, kau masih hidup. Chapungho sedikit terkejut.
Zombie itu tidak ragu-ragu. Ia mengaum lalu menyerbu untuk menyerang. Tetapi sebelum sempat menyentuhnya, ia sudah dilindas oleh mesin gilas. Para prajurit yang tertegun berteriak. Benda apa itu? Capung Ho mundur beberapa langkah. Matanya penuh kewaspadaan. Dia terkejut menyadari bahwa dia tidak bisa membaca statistik dari pendatang baru itu. Orang ini bukanlah orang biasa. Orang yang turun dari mesin gilas itu adalah Ryu Min Seok. Dia tersenyum dan memperkenalkan diri. Halo, saya datang bersama Kapten Cha Hyezi. Saya dengar, ada masalah, jadi saya datang untuk memeriksa. Begitu selesai berbicara, Capung Ho menerjang maju dengan kecepatan mengerikan. Mengayunkan kapak tempurnya ke arah kepalanya. Tetapi mata kapak itu secara mustahil berhenti. Hanya beberapa milimeter dari dahi Ryu Min Seok. Komandan, apa yang Anda lakukan? Itu warga sipil. Para prajurit berteriak ketakutan. Kemudian salah satu dari mereka membeku kaget. Apa yang terjadi? Di depan mata semua orang, Ryu Min Seok telah menghentikan kapak tajam Komandan Capung Ho dengan tangan kosong. Sang komandan tiba-tiba meraung. Semuanya ke posisi masing-masing. Aktifkan kode merah segera. Orang ini bukan manusia. Dia adalah monster sejati. Ryu Min Seok menghela napas pelan, lalu memanggil, Kolonel Capunggo. Apa? Tanyanya balik dengan gigi terkatup. Dia melemparkan kapak itu ke samping lalu berbicara perlahan. Saya harus tinggal di sini. Dan saya perlu meyakinkan Anda. Tetapi sepertinya percakapan biasa tidak akan cukup. Jadi, saya akan menggunakan metode yang paling Anda sukai. Ekspresi di wajah Capung Ho berubah. Campuran antara keterkejutan dan kemarahan terlihat jelas. Ryu Min Seok mengepalkan tinjunya. Urat-urat biru menonjol dengan mengancam. Dia mengambil kuda-kuda dan dengan percaya diri menyatakan, saya akan menunjukkan siapa saya. Dengan hukum dialog fisik ala Yaksha. Maksudmu kau ingin pertarungan maut 1 lawan 1 denganku? Kan? Tanya Capung Ho dengan suara rendah. Aku sudah hidup selama ini, dan belum pernah bertemu orang gila sepertimu. Apa kau pikir aku akan tertarik dengan omong kosong seperti itu? Capung Ho meraung saat dia melepaskan baju zirahnya yang berat. Dan ketika cangkang itu dilepaskan, tubuh kokoh yang mengerikan dari seorang pejuang sejati terungkap. Capung Ho menyaringgai lalu melompat maju. Baiklah, biarkan aku lihat monster macam apa kau ini. Dan mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Pada saat yang sama di area perkumpulan, alarm berbunyi nyaring. Kode merah. Semua warga sipil segera ke tempat perlindungan. Kode merah. Apa yang begitu serius? Tanya Cha Hyezi dengan cemas. Tetapi prajurit itu hanya tergagap. Akan saya jelaskan nanti. Untuk sekarang semuanya harap patuh. Seorang pria lain mendekat. Anda Kapten Jakan. Prajurit yang lain segera memberi hormat. Kapten Kangguk. Bisa Anda jelaskan ini? Tetapi Kangguk mengarahkan senapannya langsung ke Cha Hyezi membuat semua orang tercengang. Apa yang kau lakukan? Tanyanya dengan gigi terkatup. Monster yang menyerang komandan. Menyebutkan nama Anda dengan jelas. Raung Kangguk. Monster. Apa yang kau bicarakan? Cha Hyezi sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Suaranya tegas. Ryu Min Seok. Itu nama yang dia sebutkan. Katakan siapa dia. Seluruh alun-alun menjadi hening saat semua mata tertuju padanya. Cha Hyezi hanya bisa tergagap. Ryu Min Seok kembali ke pertarungan. Ryu Min Seok dalam diam melayangkan pukulan kekuatan penuh ke depan. Capung Ho menghindarinya dengan mudah. Tetapi dia tidak bisa mempercayai matanya. Dinding beton bertulang di belakangnya hancur berkeping-keping. Hanya dari satu pukulan. Dan kau masih berani bilang. Capung Ho meraung lalu melancarkan tendangan dahsyat ke arah Ryu Min Seok. Bahwa kau adalah manusia. Ryu Min Seok dengan mudah menangkis serangannya. Untuk sesaat, Capung Ho menyadari lawannya telah menghilang. Ryu Min Seok telah muncul tepat di belakangnya dengan mata bersinar. Melancarkan pukulan pamungkas. Tetapi Capung Ho berhasil menghindarinya dengan selisih tipis. Pukulannya sekali lagi hanya mengenai udara kosong. Pada saat ini, Capung Ho menyadari sesuatu. Secepat kilat dia melakukan serangan balik. Mendaratkan pukulan kekuatan penuh tepat di wajah Ryu Min Seok. Capung Ho membeku saat melihat pria itu hanya berlutut dengan satu kaki di tanah. Dia mencengkeram kerahnya dan meraung. Apa kau sedang mempermainkanku? Pukulan tadi. Kau sengaja tidak menghindarinya. Kan? Ryu Min Seok menjawab dengan tenang. Benar sekali. Suaranya terdengar datar. Jika saya benar-benar melawan, Anda tidak akan lagi berdiri di sini. Kolonel. Dan Capung Ho benar-benar terpana. Benar. Sejak awal setiap sel di tubuhku berteriak padaku. Kesenjangan kekuatan ini bagaikan langit dan bumi. Benar-benar luar biasa. Melepaskan Ryu Min Seok. Dia bertanya dengan gigi terkatup. Apa yang kau inginkan dariku? Saya ingin dilindungi.
Jawabnya tanpa ragu sedikit pun. Capung Ho tertawa terbahak-bahak. Omam kosong, monster sepertimu ingin perlindungan. Ryumin Seok menggelengkan kepalanya. Yang butuh perlindungan bukan saya, tapi putri saya. Ryu Dame. Saya. Putri saya. Dan orang-orang yang bersama kami. Tolong izinkan kami tinggal di sini. Suaranya penuh ketulusan, lalu dia berlutut di hadapannya. Jika Anda setuju, saya, Ryumin Seok, bersedia melakukan apapun untuk Anda. Malam tiba, dan keheningan yang dalam menyelimuti seluruh pangkalan. Di aula resepsi, bisikan-bisikan pelan mulai menyebar. Kau dengar, orang itu adalah monster, matanya mengerikan. Seperti para zombie. Mungkinkah dia benar-benar seorang zombie? Pada saat itu, Ryumin Seok sedang ditahan di sebuah ruangan terisolasi. Tetapi di dalam hatinya, dia menghela napas lega. Teringat kata-kata Capung Ho. Baiklah, orang-orang yang kau bawa, kami akan membiarkan mereka tinggal, tetapi individu berbahaya sepertimu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? Ryumin Seok menjawab tanpa ragu. Isolasi saya, tolong penjarakan saya. Sampai Anda bisa sepenuhnya mempercayai saya akan membuktikan bahwa saya sama sekali tidak berbahaya. Tiba-tiba, suara kecil datang dari balik jeruji besi. Dame, kau baik-baik saya? Tanyanya dengan cemas. Dan gadis itu menjawab dengan ceria. Tentu saja aku baik-baik saja. Peringatan sudah dicabut. Para prajurit di sini sangat baik. Hanya sedikit pengap di tempat perlindungan. Itu saja. Dia berkata dengan lembut. Maafkan ayah. Dan wajah Dami menunjukkan sedikit keterkejutan. Ayah berjanji tidak akan membocorkan rahasia kita. Namun ayah melanggarnya sekali lagi. Kau pasti sangat kecewa padaku. Kan? Tangan mungilnya meraih melalui jeruji, dan dengan ringan menepuk kepalanya. Dami berkata dengan serius. Tanpamu, aku dan semua orang tidak akan berhasil sampai di sini. Jadi, tegakkan kepalamu. Ayahku, tidak peduli apa kata orang lain. Bagiku kau akan selalu menjadi orang yang paling kupercaya. Mendengar ini, Ryumin Seok tersenyum tipis. Hatinya terasa jauh lebih ringan. Aku harus pergi. Sudah hampir waktunya absensi. Aku akan dalam masalah besar jika terlambat. Tidur yang nyenyak. Ayah, kau juga. Dami, tidur yang nyenyak. Jawabnya dengan lembut. Dia memperhatikan sosok mungil putrinya sampai menghilang dari pandangan. Melihat wajah bahagia putrinya, hatinya terasa sedikit tenang. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah begitu putrinya berada di luar jangkauan pandang ayahnya. Air mata panas sudah mulai mengalir di pipi gadis kecil itu. Ryu Dami berhenti. Bahu mungilnya bergetar hebat di malam yang dingin. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Tetapi dia tidak bisa menghentikan isak tangisnya. Mendengar tangisan putrinya, Ryumin Seok hanya bisa menundukkan kepala dalam ketidakberdayaan. Sorot mata penuh rasa sakit dan penyesalan yang tak terbatas memenuhi matanya. Tiba-tiba, sesosok tubuh berhenti tepat di depan pintu selnya. Ryumin Seok. Pria jangkung itu memanggil, Komandan. Ingin menemuimu. Sesaat kemudian, Capung Ho menunjuk ke sebuah lokasi di peta. Stasiun Guro. 20 menit yang lalu, detektor suara kami menangkap beberapa sinyal penyintas dari dalam reruntuhan stasiun. Selain itu, ada frekuensi energi yang sangat aneh dan tidak teridentifikasi. Misi ini membutuhkan kecepatan. Jadi kita akan memilih opsi yang paling efisien. Pada titik ini, suaranya menjadi tegas. Hanya kau dan aku. Kau pernah bilang akan melakukan apa saja demi putrimu. Sekarang saatnya membuktikannya. Dengan satu ayunan lengannya, Ryumin Seok menghancurkan semua rantai di tubuhnya. Menatap lurus ke mata pria itu, dia bertanya dengan dingin. Kapan kita berangkat? Sudut mulut Capung Ho melengkung menjadi senyum licik. Dia menggertakkan giginya. Suaranya dipenuhi niat membunuh. Sekarang juga, operasi penyelamatan stasiun Guro secara resmi dimulai. Di bawah langit malam yang gelap dan di dalam area yang hancur. Hidup dan mati sekali lagi berbenturan. Di ruang perlindungan yang menyesakan. Mata polos seorang anak menatap ke kehampaan. Di sekitar mereka, para pengungsi meringkuk putus asa. Diam-diam menunggu keajaiban yang mustahil. Tangan mungil yang penasaran mengulur untuk menusuk dengan lembut. Dan sang ibu buru-buru menghentikannya sambil membisikkan peringatan. Jayun, jangan. Sebelum orang yang disentuh sempat bereaksi, pria pemarah di samping mereka membentak. Cukup omong kosongnya. Apa kau ingin membuat kita semua gila? Suasana menjadi tegang seperti senar gitar. Dan seorang wanita lelah mencoba menengahi saat sang ibu hanya menggumamkan permintaan maaf pelan. Tiba-tiba anak itu menatap ke langit lagi. Tatapan aneh, dan menghantui mengungkapkan hubungan misterius. Tangan mungilnya menggapai ke udara seolah memanggil sesuatu yang tak terlihat. Sambil menggumamkan suara-suara yang tidak bisa dipahami. Tiba-tiba,
Dari balik drum baja dingin, terdengar suara gemerisik. Langkahnya yang lembut, namun berat membuat mereka merinding. Dan kemudian wajah mengerikan perlahan muncul dari kegelapan. Dengan senyum yang menyambut kematian itu sendiri. Pada saat yang sama di luar, gerombolan mayat hidup masih berkeliaran di jalanan seperti hantu lapar. Dalam perjalanan, Cha Bong-ho mengobrol tanpa henti. Lihat Min Seok, kendaraanku jauh lebih baik dari mesin gilas itu. Jadi Ryu Min Seok hanya menjawab dengan dingin. Ya, mesin gilas memiliki daya tembak yang kuat tetapi terlalu lambat. Dan dalam operasi berkecepatan tinggi ini, setiap detik berarti hidup atau mati. Kita menghadapi dua variabel fatal. Yang pertama adalah kondisi stasiun yang runtuh parah. Pintu masuk stasiun utama telah runtuh sepenuhnya. Dan seluruh sistem kereta bawah tanah sekarang benar-benar terisolasi. Dan variabel mengerikan lainnya adalah ini. Sebuah eksistensi yang seharusnya tidak ada. Entitas tak dikenal hidup bersama warga sipil tak berdosa di ruang terbatas. Serigala di antara domba. Singkatnya, kita tidak punya waktu untuk kesalahan apapun. Bahkan untuk sesaat pun, Cha Bong-ho menunjukkan tabletnya. Menganalisis setiap titik kunci di peta taktis. Untungnya sistem ventilasi di stasiun Gupabal masih utuh. Dan terowongannya cukup lebar untuk kita. Tujuannya adalah infiltrasi cepat melalui saluran ventilasi. Mendekat dan dengan cepat menyelamatkan semua penyintas. Itulah jiwa dari seluruh operasi penyelamatan ini. Kegagalan sama sekali bukan pilihan. Kita harus mengeluarkan semua orang. Tidak ada seorang pun. Sama sekali tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal. Kau mengerti? Tiba-tiba, Ryu Min Seok berbicara dengan suara sedingin es. Tidak. Operasi ini pasti akan gagal. Cha Bong-ho yang tertegun berbalik. Apa yang baru saja kau katakan? Ryu Min Seok hanya mengulangi dengan wajah datar. Operasi penyelamatan stasiun Gupabal. Tidak peduli bagaimana konteksnya berubah. Atau betapa sempurnanya rencana kolonel. Akhir yang tragis selalu terjadi. Pada akhirnya saya menyadari bahwa kita, melalui cara konvensional, tidak bisa menyelamatkan satu jiwa pun. Sementara itu di stasiun, ibu muda itu terbangun dengan ngeri, karena digantung terbalik dari langit-langit. Setelah pusingnya hilang, dia berjuang untuk membuka matanya yang berat dan melihat sekeliling. Dia dan yang lainnya semuanya terikat erat di dalam kepompong sutra laba-laba raksasa yang lengket. Ingatan terakhirnya kabur. Bagaimana tubuhnya bisa berada dalam situasi aneh ini? Detik berikutnya, teror melanda, dan dia berteriak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dalam kepanikannya, dia meneriakkan nama anaknya yang berharga. Jayun, di mana kau? Kekuatan cinta seorang ibu membantunya berjuang bebas dari sutra itu. Dan dia jatuh keras ke tanah yang dingin. Yang lain juga mulai bangun. Dan melihatnya berteriak, mereka bertanya dengan cemas. Nona muda, kau baik-baik saya. Tetapi dia hanya memanggil nama putrinya. Choi Jayun. Jayun. Ini membuat mereka bingung. Siapa Choi Jayun? Dan Haizun, gadis berbaju merah, tidak bisa melepaskan diri. Cepat, turunkan aku dari sini. Mendengar suaranya yang familiar, sang ibu kehilangan kendali dan berteriak, kau kenal putriku kan? Apa kau melihat Jayonku dimanapun? Pria berbaju merah itu menggumamkan kutukan. Tanganku sakit dan sekarang wanita gila ini. Sialan, mana ku tahu apa yang kau lihat? Cepat potong talinya untuk menurunkanku. Jangan buang waktu lagi. Tiba-tiba, sebuah tangan ungu pucat yang mengerikan menjulur dari kegelapan, dan dengan ringan menyentuh pria itu. Pria berbaju merah itu melompat dan berbalik. Nadanya melunak. Hei kau wanita bermulut besar. Apa yang kau lakukan di sana? Tetapi saat dia selesai berbicara, wanita itu membuka mulutnya dengan lebar dan mengerikan. Membentang dari telinga ke telinga. Dalam satu gigitan, dia benar-benar melahap kepala pria berbaju merah itu. Membuat semua orang sangat terkejut. Teriakan mengerikannya menggema di seluruh ruangan. Kau gila. Tolong. Hentikan. Hentikan sekarang. Sesaat kemudian, mayat ungu pria berbaju merah yang hancur jatuh ke tanah. Dia segera bangkit seperti boneka. Tubuhnya berubah saat dia menyerbu ke arah para penyintas. Kelompok itu mundur dalam ketakutan mutlak. Teriakan panik mereka terdengar. Itu zombie. Itu zombie. Tanpa saling berbicara, mereka semua berbalik dan berlari menyelamatkan diri. Yau ke dalam kegelapan. Aku tidak percaya. Kenapa ada zombie di sini? Sudahlah lari saja. Sialan. Di mana jalan keluarnya? Sialan. Satu-satunya jalan keluar telah terblokir sepenuhnya. Sang ibu berlari dan menangis ketika dia tiba-tiba mendengar suara jernih memanggil ibu. Dan dia membeku di tempatnya. Meskipun dalam bahaya, dia menoleh. Matanya mencari sumber suara yang familiar itu. Suara itu datang dari bawah tangga tempat perlindungan tua. Jauh di dalam bayang-bayang, melihatnya berdiri membeku di sana.
Seseorang yang baik hati berteriak memperingatkan. Hei, kenapa kau turun ke sana? Rel kereta di bawah juga terhalang. Tetapi sebelum pemuda itu sempat bertindak, ayahnya menariknya kembali. Nak, apa yang kau lakukan? Cepatlah. Wajah pemuda itu menjadi pucat saat dia melihat pemandangan di hadapannya. Ayah, lihat di depan. Sang ayah menoleh tepat pada waktunya untuk melihat gerombolan zombie berkerumun ke arah mereka. Diikuti oleh jeritan mengerikan yang merobek malam. Sementara itu di ruang bawah tanah, sang ibu berlari mati-matian tanpa henti. Menen Angkan. Benar Jayuun. Ibu di sini. Tetapi semakin dekat dia semakin aneh suaranya. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Tetapi dia tidak curiga dan terus menghibur. Ibu hampir sampai. Ibu akan turun ke tempatmu sekarang. Sayang, ketika akhirnya tiba, dia mengeram mendadak dan berteriak dengan campuran kegembiraan dan ketakutan. Jayun, tersembunyi di dalam bayang-bayang. Seorang anak raksasa berbentuk aneh perlahan menoleh untuk menatapnya. Tubuhnya yang besar dan cacat sedang berpesta dengan seorang pria malang. Suara kunyahannya menggema dengan mengerikan. Pemandangan neraka di hadapannya membuat sang ibu membeku di tempat. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Namun, monster yang sama itu meneteskan air mata kesedihan dan rasa sakit yang mendalam. Ibu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung sang ibu yang hancur. Melihat tangan mengerikan monster itu menggapainya, dia menangis dan tertawa putus asa. Tidak. Ini bohong. Benar. Ini semua hanyalah mimpi. Hanya mimpi buruk yang mengerikan dan tidak nyata. Tepat saat monster itu akan melahap sang ibu, sebuah ledakan yang mengguncang dunia tiba-tiba terjadi. Api yang mengamuk menyebar langsung ke arahnya, menelan monster itu dalam keterkejutannya sendiri. Monster itu mengeluarkan jeritan kesakitan yang memilukan. Berjuang mati-matian di dalam lautan api. Sang ibu terbebas, tetapi masih tidak bisa mempercayai matanya. Dia hanya bisa menatap monster itu dan terisak. Beberapa menit sebelumnya, Ryu Min-seok telah menyatakan dengan tegas, "Saya telah mencoba setiap metode tetapi saya tidak bisa menyelamatkan mereka." Itu berarti, kita tidak bisa lagi menyelesaikan masalah ini dengan cara manusia. Dan sekarang dia berdiri di tengah api yang membara, menatap wanita yang berlutut di tanah dengan ekspresi rumit. Ini adalah makhluk berwujud manusia. Ia berburu dengan meniru suara manusia untuk memancing korbannya. Makhluk laba-laba tingkat tinggi. Seorang pemburu ulung yang berspesialisasi dalam menyebarkan kengerian dan kematian. Menyadari siapa yang telah merusak pesta mewahnya, monster itu menjadi sangat marah. Monster itu mengeluarkan raungan marah yang menggetarkan bumi, menunjukkan intimidasi. Monster itu memuntahkan aliran sutra laba-laba yang tebal, menembakkannya ke arah Ryu Min-seok dengan kecepatan mengerikan. Tetapi sebelum selesai, sebuah tendangan dahsyat menghantam dagunya, menyebabkan tubuhnya ambruk ke tanah. Karena titik lemah fatalnya telah terbakar habis dalam api. Tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Dia bergegas maju seperti angin puyuh, tanpa henti melepaskan badai serangan pada monster itu. Rentetan pukulan dahsyat menghujani, membuat monster itu tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak kesakitan. Tepat saat dia akan menghabisinya dengan satu serangan kuat terakhir, sebuah batu terbang entah dari mana dan mengenainya, membuatnya berhenti sejenak. Itu adalah sang ibu. Dia melempar batu sambil memohon di sela-sela tangisnya. "Jangan. Itu anakku. Tolong jangan sakiti anakku. Tolong biarkan dia pergi." Keraguan-raguannya menciptakan celah fatal, memberi monster itu kesempatan untuk mengatur napas dan melakukan serangan balik. Monster itu membuka mulutnya yang menganga penuh gigi tajam, menyerbu lurus ke arahnya dengan seluruh amarahnya. Ryu Min-seok lengah dan terlempar ke belakang. Tubuhnya menghantam keras dinding yang dingin. Sang ibu yang menyaksikan kejadian itu tidak tahan lagi. Matanya terbalik saat dia pingsan. Ryu Min-seok berjuang untuk bangkit dari lantai, mencoba pulih dari benturan barusan, tetapi monster itu sudah mengambil kesempatan untuk menyerang, dan sekarang berdiri menjulang di atasnya. Tekanan mengerikannya terpancar keluar, menekan Ryu Min-seok, dan membuat tubuhnya tenggelam ke lantai. Tepat saat dia akan kehilangan kesadaran karena tekanan yang luar biasa, suara putri kecilnya bergema di benaknya. "Tidak peduli apa kata orang, aku akan selalu mempercayaimu. Ayah. Jadi tolong tegakkan kepalamu." Dia menggertakkan giginya dan mencoba mengangkat kepalanya dan berdiri, melawan tekanan tak terlihat itu. Tetapi tekanan monster itu membantingnya lagi. Kepalanya menghantam lantai beton dengan keras. Ryu Min-seok menolak untuk menyerah. Dia mencoba lagi dan lagi. Berulang kali, ketangguhannya yang pantang menyerah secara bertahap mulai melemahkan aura menindas monster itu. Tepat saat aumannya mulai memudar, sebuah kesempatan emas muncul. Ryu Min-seok segera memanfaatkan kesempatan itu, membalas dengan pukulan yang menggetarkan bumi.
Dia sekali lagi mengambil alih serangan. Maju dengan momentum yang luar biasa. Monster itu terlempar dan mulai menangis dengan menyedihkan. Sebuah tindakan yang benar-benar menyedihkan. Tetapi kali ini tidak ada lagi yang melindunginya. Saat Ryumin Seok menyerang tanpa henti. Kau salah. Suara tangisan tragis itu bukanlah sesuatu yang boleh dibuat oleh monster sepertimu. Mulai sekarang, satu-satunya yang keluar dari mulutmu hanyalah jeritan. Monster itu masih menolak untuk menyerah dan menangis lebih menyedihkan lagi. Sebuah drama murahan dan menyedihkan. Ryumin Seok kehilangan semua kesabarannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk merobek mulut mengerikan itu. Di luar tempat perlindungan, gerbang pertahanan terakhir telah runtuh. Dan gerombolan mayat hidup menyerbu masuk. Dengan putus asa bertahan, mereka mengerahkan seluruh sisa kekuatan mereka ke pintu yang rapuh. Perisai terakhir mereka antara hidup dan mayat hidup yang diam. Predator, tanpa suara dengan ekspresi aneh yang mengerikan. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi membawa bau pekat dan tajam masuk. Ada yang terbakar. Udara menjadi pengap dan rasa sesak menekan paru-paru mereka. Mungkinkah ini akhirnya? Sebuah kuburan massal yang ditakdirkan untuk mereka semua. Melihat semangat kelompok itu runtuh, pria berkemeja itu meraung. Tetapi putranya ragu-ragu. Ayah, kurasa mereka sudah berhenti. Saat pintu mengeluarkan suara retak. Saat kerumunan yang ketakutan mundur. Pintu naas itu terbuka dengan keheningan yang menakutkan. Pemuda itu berteriak panik. Pintunya rusak. Ayah, menunduk sekarang. Tetapi ayahnya tetap membeku. Matanya terpaku pada sosok tunggal yang muncul dari asap. Makhluk apa itu? Manusia? Atau dewa yang turun dari neraka? Dan begitu saja. Operasi penyelamatan di stasiun Gupabal berakhir dengan kedamaian yang tidak biasa. Jumlah total penyintas yang terkonfirmasi adalah 37. Angka yang luar biasa. Dari perangkap maut yang sepenuhnya terisolasi. Tanpa jalan keluar dari gerombolan mayat hidup yang buas. Menyelamatkan hampir 40 nyawa dari situasi itu benar-benar sebuah keajaiban di tengah kiamat. Dan ayahku, pria itu, telah menjadi orang yang menulis keajaiban yang mustahil itu. Seorang pahlawan sejati dan tulen. Ryumin Seok sekarang hanya terbungkus selimut tipis. Tersenyum, saat dia menyapa para penyintas. Para petugas tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Tuan, dia benar-benar seorang legenda hidup. Seorang pejuang hebat. Cha Bong-ho juga tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan memuji. Anda lulus ujian ini dengan gemilang. Dia menatap lembut ke bawah pada putri kecilnya, yang berdiri di bawah bersama semua orang. Ryu Dambi tersenyum seda. Berlari langkah demi langkah ke dalam pelukan ayahnya yang tercinta. Di tengah pelukan reuni mereka yang penuh air mata. Laporan kemenangan diumumkan. 37 nyawa direbut dari cengkeraman maut. Dan misi Gupabal yang mustahil secara resmi selesai. Beberapa saat kemudian, di dalam ruang medis pangkalan, seorang prajurit membawakan makan malam dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mungkin misi ini terlalu berat baginya. Baiklah, silakan istirahat. Sersan, saya akan membawakan obat Anda nanti. Tetapi begitu pintu tertutup, ruangan menjadi sunyi. Pria yang tampak tertidur di ranjang rumah sakit tiba-tiba bangkit. Matanya terbuka lebar. Dari belakang lehernya, urat-urat aneh berwarna merah darah mulai muncul. Menyebar seperti jaring laba-laba yang mematikan. Dalam sekejap, wajahnya berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Malam itu, sebuah pesta kecil diadakan untuk merayakan kemenangan gemilang. Tawa ceria bergema. Untuk sementara mengusir hantu kiamat yang merayap. Sebuah kaleng bir dibuka. Suara logamnya berdering nyaring di udara. Cha Bong-ho mendonggak dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya penuh dengan kebanggaan. Sejak pertama kali kita bertemu, aku tahu kau bukanlah orang biasa. Ryumin Seok. Teruslah begitu. Hari-hari bahagia seperti ini harus dirayakan dengan meriah. Tapi jangan berlebihan. Rekan-rekan kita yang telah gugur akan sedih melihat kita terlalu mabuk. Mari kita bersulang untuk mereka yang telah meninggalkan neraka ini. Dan untuk diri kita sendiri. Para penyintas yang beruntung, Ryumin Seok hanya mendengarkan dalam diam. Lalu perlahan membawa kaleng itu ke bibirnya. Wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Tanpa sedikit pun jejak kegembiraan atau kelegaan. Melihat Cha Bong-ho yang hanya minum dalam diam. Dia tiba-tiba angkat bicara. Kenapa Anda tidak bertanya padaku? Kenapa aku tahu pasti rencanamu akan gagal? Atau tentang aku yang menjadi seperti ini? Apa Anda tidak penasaran? Cha Bong-ho berhenti sejenak lalu menjawab. Aku tidak tertarik dengan cerita masa lalu. Yang penting adalah hasilnya. Semuanya sudah sangat jelas. Kau tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Aku hanya peduli pada tekadmu untuk menyelamatkan orang-orang dari neraka ini. Orang-orang di sini adalah bukti yang paling kuat. Mendengar kata-kata lugas itu, Ryumin Seok tanpa sadar tersenyum dengan rasa lega. Dia secara proaktif mengangkat kaleng birnya.
Kolonel, Anda benar-benar tidak berubah sedikit pun. Bukan apa-apa. Tiba-tiba Cha Bong Ho angkat bicara. Oh benar. Biar kutanya ini, Anda bilang tujuan Anda adalah Daerong. Jadi kenapa Anda muncul di sini? Seharusnya Anda sudah tiba sejak lama. Dia menundukkan kepala dan menjelaskan. Karena aku punya satu hal lagi yang harus dilakukan di Brad. Sesuatu yang sangat penting. Suara Ryu Min Seok menjadi lebih dalam. Setiap kali aku kehilangan kesabaran dan bertindak gegabah, apa yang kudapatkan sebagai balasannya bukanlah hasil yang baik, melainkan hanya penyesalan yang mendalam. Cha Bong Ho sepertinya mengerti segalanya. Maksudmu karena si kecil? Benarkan? Dia sedikit terkayut. Tetapi Cha Bong Ho hanya tersenyum ringan. Aku bisa tahu hanya dengan melihat. Hal yang paling dekat denganmu, namun paling sulit dikendalikan di dunia ini, adalah anakmu sendiri. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Aku tidak melihat Kapten Cha dimanapun. Kemana dia pergi? Begitu selesai berbicara, dia melihat Cha Bong Ho dengan ahli menenggak habis seluruh kaleng birnya. Ryu Dambi kemudian berjalan menghampiri dan memanggilnya. Dia menjawab dengan sayang. Dambiku. Dia dengan malu-malu meminta izin. Bolehkah aku masuk dan istirahat dulu? Aku merasa sedikit lelah hari ini. Dia segera berdiri dan menoleh ke Cha Bong Ho. Aku akan segera kembali. Jalannya gelap dan berbahaya. Ayo kita pergi bersama. Dan begitu saja dua sosok. Satu besar dan satu kecil. Perlahan berjalan pergi. Meninggalkan Cha Bong Ho sendirian dengan pikirannya. Dia memperhatikan punggung pria itu yang menjauh dan senyum yang agak dipaksakan di wajahnya. Cha Bong Ho meneguk minumannya dalam-dalam. Pada akhirnya dia tetaplah seorang ayah. Bagus sekali memiliki ayah muda seperti itu. Tetapi kemudian dia menutup matanya dan berpikir. Maafkan aku, Ryu Min Seok. Kurasa aku tidak bisa melepaskanmu semudah itu. Berkat dirimu, rencana yang sudah kupupuk sejak lama, memiliki kesempatan untuk terwujud sekali lagi. Sebuah rencana besar bernama Cha Bong Ho. Sebuah pertaruhan hidup atau mati dengan seluruh umat manusia. Tepat pada saat itu, seorang prajurit berlari dengan terengah-engah. Kolonel Brad. Dia berbalik dengan gembira. Oh, membawa bir lagi. Tetapi di detik berikutnya ekspresinya berubah total. Saat suara prajurit itu bergetar. Kolonel Pak, kita punya masalah serius. Di tempat lain, Ryu Min Seok sedang berjalan-jalan di bawah sinar bulan bersama putri kecilnya. Keheningan menyelimuti ayah dan anak itu. Membuatnya teringat kata-kata Cha Bong Ho sebelumnya. Hal yang paling dekat denganmu namun paling sulit dikendalikan di dunia ini adalah anakmu sendiri. Memikirkan ini dia memecah keheningan. Dambi. Gadis itu menoleh padanya dengan kaget. Ryu Min Seok bertanya dengan serius. Ada sesuatu yang ingin ayah tanyakan padamu. Bukankah seharusnya kau merasa takut karena diriku yang sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya? Namun kau tetap menerimaku. Tanpa keraguan atau kecurigaan sedikit pun, Dambi. Kau seharusnya merasa sangat ketakutan. Bukan. Suara Dambi segera bergema di benaknya. Aku takut. Tentu saja aku sangat takut. Setiap hari aku ketakutan. Bahwa suatu hari kaulah yang akan membunuhku. Tapi kau tahu, aku tidak bisa berpura-pura lagi. Daya tahanku sudah mencapai batasnya. Jadi katakan padaku, di mana kau sembunyikan ayahku yang asli? Kau monster terkutuk berkedok manusia. Di tengah pikirannya yang kacau, suara putrinya menariknya kembali ke dunia nyata. Sedang melamun apa? Ayah. Dia terkejut sejenak. Lalu dengan cepat menenangkan diri dan memaksakan senyum. Oh, bukan apa-apa. Sayang, tetapi Ryu Dambi tidak puas. Dia berbalik dan terbatuk beberapa kali. Kenapa kau batuk terus? Kau baik-baik saya. Ryu Dambi menjawab tanpa daya. Aku juga tidak tahu. Batuknya tidak mau berhenti. Ya ampun. Kenapa kau tidak memakai baju yang lebih tebal? Cepat masuk. Ayah akan mengambilkan obat lagi untukmu. Tiba-tiba, pupil matanya berkilat dingin setajam belati. Ryu Dambi yang kebingungan menoleh untuk melihat ayahnya. Merasakan niat membunuh yang mengerikan. Dia hanya melihat ayahnya mengayunkan tangan ke arahnya seperti iblis yang marah. Ryu Dambi tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur ngeri. Matanya terbelalak ketakutan, tetapi hanya embusan angin kencang yang baru saja lewat di wajahnya. Ryu Min Seok membuka tangannya. Ada benda yang meronta-ronta di dalamnya. Lalu dia menggenggamnya hingga hancur. Ryu Dambi bertanya dengan panik. Ayah, apa yang baru saja terjadi? Dia menatap nyamuk yang hancur dan berbentuk aneh di telapak tangannya dan bertanya-tanya. Apa ini nyamuk? Begitu dia selesai berbicara, sirene alarm memecah keheningan malam. Kode hitam telah diaktifkan. Evakuasi seluruh area segera. Ini bukan latihan. Di sisi Cha Bong Ho, prajurit yang melapor, tiba-tiba mulai kejang-kejang hebat.
Tubuhnya berkedut tidak normal. Cha Bong-ho hanya perlu sekali lihat untuk tahu, dan ekspresinya menjadi sangat dingin dan marah. Prajurit itu berdiri tegak. Tetapi seluruh tubuhnya kini dipenuhi urat-urat merah darah yang mengerikan. Ia menengadahkan kepalanya. Meraung. Lalu menyapu ke depan. Di pangkalan Bret Tentara Korea Selatan, wabah mayat hidup telah dimulai dari dalam.